ketika bicara dialog, itu dialog yang model apa sih? Begini Mbak Nana, ini prosesnya juga cukup panjang. Awal-awal tim LIPI mengusulkan dialog itu kan dicurigai. Dialog itu adalah jalan untuk orang-orang untuk merdeka. Sebetulnya bukan itu. Jadi kami sudah misalnya membuat siapa sih orang-orang yang akan dilibatkan. Elemen-elemennya kita sudah jelaskan, termasuk diaspora kami sebutkan. Itu ULMWP. Tapi pasti secara akademik itu tidak bisa dibantah. Nah persoalannya kalau ditawarkan ke pemerintah, pemerintah pasti tolak itu. Pasti tidak mau? Tidak mau. Karena pemerintah mengatakan itu tidak setara. Untuk apa bicara dengan separatis? Begitu kan bahasanya. Nah kemudian, tapi dengan GAM mau duduk bersama tadi kata pendeta? Sebentar dulu. Ini kan ada persoalan ketidakpercayaan itu. Nah kemudian di 2017 Presiden Jokowi kan sudah meminta kepada 3 orang penanggung jawab di dialog sektoral. Sebetulnya itu bisa dipakai untuk memulai dialog itu. Boleh Anda sebutkan siapa 3 orang itu? Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto, Pak Teten, Mas Duki waktu itu sebagai Ketua KSP, ya kemudian Koordinator Jaringan Damai Papua, Pak Ternel Estebay, tapi beliau sudah meninggal. Almarhum. Nah itu sempat diadakan 3 kali pertemuan tapi kemudian terhenti karena berbagai hal, salah satunya kesibukan tahun politik, kemudian koordinatornya juga sakit dan meninggal, dan hal-hal itu. Nah ketika itu bisa dimulai, sebetulnya itu kita mengkanalisasi berbagai ekspresi itu melalui forum-forum itu. Kami pernah buat beberapa kali pertemuan, sebenarnya tidak sulit. Jadi formatnya kita bisa sederhanakan, agenda dan sebagainya. Nah, kalau bicara diaspora itu sebetulnya kan banyak angle di sini. Durasi dialog 3 menit. Benar, kalau ditanya orang Papua mau merdeka, semua mau merdeka. Kira-kira begitu bahasanya. Terus mau kita bagaimana kan? Apakah kemudian kita tidak mau bicara? Tetap harus dimulai hal-hal itu gitu. Nah, saya melihat dari konferensi pers Presiden beberapa hari lalu, beliau sudah mengatakan kita akan bikin dialog, kita akan evaluasi sistem keamanan dan intelijen, terus soal good governance dan sebagainya. Itu agenda-agenda yang bisa dibicarakan dalam dialog. Oke, Mas Usman, tanggapan Anda? Iya, kalau soal dialog sebenarnya sejak era kepresidenan Pak SBY itu kan memang ada semacam keengganan untuk meletakkan dialog itu secara setara. Makanya Presiden SBY ketika itu menggunakan istilah komunikasi constructive communication. Karena Pak SBY ketika itu menolak diletakkan secara sejajar dengan Papua misalnya. Persis di situ justru bertentangan dengan apa yang dibayangkan oleh orang Papua. Orang Papua justru ingin disetarakan, diperlakukan dalam persamaan derajat. Nah, ini sebenarnya kendala dalam pola pikir Jakarta yang terlalu kaku di dalam melihat pandangan politik. Kakunya di mana? Sebagai contoh saya mau ambil dalam kasus tadi kita udah dengar kan NKRI harga mati gitu ya. Seolah-olah tidak ada ruang dialog sama sekali. Padahal itu kan bisa dibicarakan. Aceh juga begitu dulu. Benderanya pun akhirnya disahkan. Undang-undang otonomi khusus juga membolehkan bendera lambang Papua sebagai representasi kultural. Baru setelah ada peraturan pemerintah di era SBY itu kemudian dilarang kembali. Kriminalisasi naik lagi. Sebenarnya pada akhir-akhirnya inti dari dialog itu kan ingin meletakkan orang Papua dalam penghormatan harkat dan martabat. Retorika Jakarta, narasi dari Jakarta itu kebanyakan hanya NKRI itu, persatuan dalam konteks yang kaku. Padahal sebelum kita sampai pada persatuan Indonesia, kita harus bicara terlebih dahulu peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang nggak pernah mau dibicarakan gitu loh.